Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan memaparkan satu materi tentang sumber belajar dan pembelajaran, mata kuliah strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Bapak Rohmani Magister Pendidikan. Di dalam sumber belajar dan pembelajaran, ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar, klasifikasi sumber belajar, komponen sumber belajar, dan fungsi sumber belajar. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah usaha sadar yang dilakukan secara teratur, sistematis, dan menggunakan metode tertentu untuk mengubah perilaku relatif menetap melalui interaksi dengan sumber belajar. Sumber belajar memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, keyakinan, emosional, dan perasaan. Nah, yang dimaksud dengan sumber belajar adalah usaha sadar yang dilakukan secara teratur, di mana sumber belajar ini harus dilakukan secara terus-menerus, tersusun secara sistematis dan saling berhubungan dengan menggunakan metode tertentu. Misalnya di dalam suatu sumber pembelajaran, maka akan menggunakan metode yang berbeda-beda. Kemudian, metode tersebut dapat mengubah perilaku relatif menetap melalui interaksi. Maksudnya di sini yaitu ketika interaksi tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka dapat mengubah perilaku seseorang. Kemudian sumber belajar juga memungkinkan individu memperoleh pengetahuan. Dengan adanya sumber belajar, maka seseorang dapat memiliki atau memperoleh pengetahuan, kemampuan, bahkan keyakinan beserta emosional yang berbeda menurut dengan sumber belajar tertentu. Kemudian, klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar tercetak. Yang dimaksud dengan sumber belajar tercetak yaitu sumber belajar yang tertulis, misalnya seperti buku mata pelajaran, buku-buku pelajaran, majalah yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar, koran sebagai informasi, ataupun seperti brosur-brosur yang kemudian brosur tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Selanjutnya yaitu sumber belajar non tercetak, di mana sumber belajar ini tidak tertulis tetapi dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan di dalam melakukan belajar mengajar, seperti film-film bersejarah yang dapat memotivasi peserta didik, kemudian video-video yang dapat memberikan pembelajaran atau sesuai dengan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Maksudnya di sini yaitu seperti perpustakaan sebagai sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Ada banyak buku-buku yang dapat dibaca oleh peserta didik, kemudian laboratorium untuk melakukan pengujian di dalam pembelajaran, kemudian ruangan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar, kemudian lapangan yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan proses belajar mengajar dalam pelajaran olahraga dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber belajar berupa kegiatan, di mana sumber belajar berupa kegiatan ini di mana peserta didik terjun langsung melakukan kegiatan yang dijadikan sebagai sumber belajar. Seperti peserta didik melakukan wawancara, observasi, simulasi, belajar kelompok, yang mana peserta didik akan terjun langsung dan melaksanakannya secara langsung. Yang terakhir yaitu sumber belajar berupa lingkungan, di mana sumber belajar berupa lingkungan ini bisa contohnya seperti terminal, pasar, di mana di pasar ini dijadikan sebagai sumber belajar murid mengenal cara berjual beli, berinteraksi dengan orang-orang. Bisa juga dengan lingkungan di luar rumah, di mana dilaksanakannya sosialisasi antar tetangga.
Selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Ada beberapa fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan banyak membina dan mengembangkan gairah, di mana proses pembelajaran ini dapat dikembangkan untuk membina peserta didik dan mengembangkan gairah peserta didik untuk melaksanakan belajar. Kemudian memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, di mana sumber belajar ini merupakan dasar ilmiah atau dasar awal yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan proses belajar dari peserta didik tersebut. Kemudian memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Dari banyaknya sumber belajar yang didapat oleh peserta didik, maka semakin luas pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik tersebut. Yang selanjutnya, memberikan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, lebih memantapkan pembelajaran, di mana dengan adanya sumber belajar, peserta didik akan lebih sering melakukan pembelajaran secara individu atau sendiri di rumah, misalnya menggunakan sumber belajar yang ada di rumah. Yang selanjutnya yaitu komponen sumber belajar. Sumber belajar dapat dipandang sebagai suatu sistem karena merupakan satu kesatuan di dalamnya yang terdapat komponen-komponen yang berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lain. Jadi, komponen-komponen yang ada di dalam sumber belajar ini saling berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lain. Selanjutnya, ada di dalam komponen sumber belajar ini ada faktor yang berpengaruh pada sumber belajar. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh pada sumber belajar. Yang mana tentunya perkembangan teknologi yang dulu dengan perkembangan teknologi yang sekarang sangat berbeda. Di mana perkembangan teknologi sekarang ini sangat maju. Dengan begitu, maka sumber belajar yang didapat oleh peserta didik pun sangat luas, ataupun banyak sumber belajar yang berbentuk seperti artikel dari artikel pun dapat dilihat dari internet ataupun dari media-media lain. Kemudian keadaan ekonomi, di mana keadaan ekonomi ini yang berupa seperti hal pengadaan, jenis dan macam-macam dari sumber belajar dan jenis dari sumber belajar menurut keadaan ekonomi pastilah berbeda-beda. Kemudian keadaan pemakai, di mana keadaan pemakai ini sangat berpengaruh. Bagaimana pemakai sumber belajar ini dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada atau sumber belajar yang berada di sekitar dan dapat memanfaatkannya secara maksimal, sehingga pengetahuan yang didapat pun secara maksimal akan terserap oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kriteria sumber belajar, di mana yang pertama yaitu ekonomis. Ekonomis di sini bukan hanya tentang murah, bisa saja dengan dana yang cukup tinggi, tetapi sumber belajar itu dapat bertahan secara maksimal atau dapat bertahan secara lama dan dapat digunakan terus-menerus. Kemudian praktis dan sederhana, di mana semakin praktis dan sederhana dari komponen sumber belajar tersebut, maka akan menumbuhkan minat peserta didik untuk melakukan proses belajar. Selanjutnya mudah diperoleh, di mana sumber belajar dapat diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar yang tidak perlu dibeli dan dapat diperoleh oleh kita dan dapat diserap oleh kita ilmunya. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan. Sumber belajar, learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.